Selamat datang kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia. Topik video kali ini yaitu membahas mengenai pemberontakan Republik Maluku Selatan yang berlangsung pada tahun 1950. Yang mana pemberontakan ini tergolong ke dalam pemberontakan yang merupakan gerakan separatisme. Kenapa bisa begitu? Karena pihak RMS ingin memisahkan diri dari negara dan juga bangsa Indonesia. Kalau dalam politik kontemporer alias politik masa kini, ini setipe dengan gerakan Aceh Merdeka dan juga organisasi Papua Merdeka. Nah, kayak gimana nih pemberontakan yang pernah berlangsung pada tahun 1950? Bagaimana gerakan separatisme yang pernah dilakukan oleh RMS? Mari kita saksikan bersama-sama berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di benak kita bersama. Kalau dilihat dari latar belakangnya, pemberontakan RMS tidak bisa dilepaskan dari situasi politik di Republik Indonesia Serikat pada pertengahan tahun 1950. Yang mana situasi politiknya yaitu memuncaknya tuntutan untuk kembali menjadi negara kesatuan. Berarti Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal terdiri dari negara-negara bagian kembali menjadi negara unitaris alias negara kesatuan. Hari ini kita mengenal negara kita dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan konsekuensi dari kembalinya menjadi negara kesatuan berarti negara-negara federal yang semula berada di bawah naungan RIS itu harus dibubarkan. Salah satunya adalah negara Indonesia Timur, yang mana di dalam negara Indonesia Timur ada wilayah Maluku Selatan yang mencakup Pulau Ambon, Pulau Seram, dan juga Pulau Buru. Makanya di sini muncul salah seorang penentang terbesar terhadap gerakan kembali menjadi negara kesatuan, yaitu yaitu Dr. Soumokil, yang merupakan mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Ia sangat menentang pembubaran negara Indonesia Timur, dan memang ia bersama tokoh-tokoh lainnya termasuk ke dalam golongan federalis yang menghendaki agar Indonesia tetap menjadi negara federal. Tetapi karena gerakan menuju negara kesatuan itu sudah tidak bisa lagi dielakkan, maka ia membuat gerakan yang berbentuk separatisme alias memisahkan diri. Berarti ia ingin mendirikan negara yang mencakup wilayah Maluku Selatan. Tadi ya sudah saya sebut Pulau Buru, Pulau Ambon, dan juga Pulau Seram. Makanya nih, Soumokil segera melakukan persiapan untuk mengumpulkan para pengikut-pengikutnya yang juga sama dengan Soumokil. Mereka-mereka yang kecewa terhadap pembubaran negara Indonesia Timur dan memiliki prasangka buruk terhadap Republik Indonesia. Mereka bisa jadi terdiri dari para pejabat negara Indonesia Timur, bahkan juga termasuk serdadu-serdadu Kenil yang sedang berada di Ambon, dan mereka jumlahnya terus bertambah. Dan bahkan kenapa mereka sangat tidak suka dengan pembubaran negara Indonesia Timur dan sentimen terhadap Republik Indonesia, karena kalau saya kutip dari salah seorang sejarawan yang bernama R.C. Ricklefs, ya ini menurut R.C. Ricklefs loh, ia mengatakan bahwa para pemberontak RMS punya prasangka terhadap Republik Indonesia, yang mana mereka menganggap negara ini, Republik Indonesia, merupakan negara yang didominasi oleh orang-orang Jawa, kaum muslim, dan juga tokoh-tokoh politik yang berideologi kiri. Makanya mereka khawatir kalau negara Indonesia Timur dibubarkan menjadi bagian dari Republik Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan wilayah Maluku Selatan akan didominasi oleh orang-orang non-Ambon yang berbeda identitas agama, etnis, maupun identitas golongan politiknya. Makanya mereka segera merapatkan diri kepada Soumokil karena khawatir dengan prasangka atau sentimen yang ada di kepala mereka. Walaupun perlu kita garis bawahi, tidak semua orang-orang Maluku Selatan berpikiran sempit sebagaimana yang dilakukan oleh para pemberontak RMS. Bahkan banyak juga loh orang-orang Ambon yang berperan aktif untuk meredam pemberontakan RMS. Dan ditambah lagi sebetulnya ini menjadi semakin kuat karena para pemberontak RMS sebetulnya melakukan propaganda politiknya, melakukan kepentingan politiknya itu dengan cara-cara teror. Makanya mereka punya pendukung tambahan. Mereka banyak menodong senjata, mengancam rakyat Maluku Selatan, sehingga rakyat Maluku Selatan dan juga pejabat-pejabat yang terpaksa bergabung dengan pemberontak RMS dengan tanda petik ya,
sikap yang terpaksa karena kan di sini Somokil banyak didukung oleh Serdadu Kenil yang memegang senjata dan mereka dulunya adalah tentara-tentara Belanda. Maka kalau disimpulkan, sebab-sebab dari pemberontakan RMS yaitu yang pertama, ambisi Somokil untuk mendirikan negara Maluku Selatan. Kemudian yang kedua, penolakan terhadap pembubaran negara Indonesia Timur. Yang ketiga, prasangka buruk, sentimen negatif atas identitas suku dan agama yang ada di pikiran para pemberontak RMS. Dan kemudian yang keempat, yaitu keberadaan Serdadu-Serdadu Kenil di wilayah Ambon sebagai komponen bersenjata untuk melaksanakan aksi pemberontakan. Dalam mempersiapkan pemberontakannya, Somokil segera mengadakan rapat-rapat rahasia maupun rapat-rapat besar untuk menggalang dukungan dari berbagai elemen yang ada di Maluku Selatan. Mulai dari para pejabat NIT Negara Indonesia Timur, kemudian pejabat-pejabat aparat sipil lainnya, aparat keamanan, maupun tokoh-tokoh masyarakat, yang mana ini tidak lepas dari aksi-aksi teror juga sebetulnya. Kemudian di antara para pendukungnya, itu yang banyak disebut adalah Yohanis Manuhutu dan juga Yohan Manusama. Dan mereka orang-orang Maluku Selatan alias orang-orang Ambon yang tetap pro terhadap Republik Indonesia itu langsung ditangkap, ditekan, bahkan juga disingkirkan karena tidak sejalan dengan ambisi dari gerakan Republik Maluku Selatan. Bahkan dalam sebuah rapat muncul sebuah usulan bahwa seluruh anggota Dewan Maluku Selatan, yaitu perwakilan orang-orang Maluku Selatan, orang-orang Ambon yang ingin agar Maluku Selatan menjadi bagian dari RI, itu harus segera dibunuh dan menyatakan wilayah Maluku Selatan sebagai negara yang merdeka. Maka selanjutnya para pemberontak segera melakukan aksi-aksi propagandakan untuk menyuarakan, untuk mempropagandakan gagasan-gagasan separatisme agar Maluku Selatan itu menjadi wilayah yang merdeka sendiri berpisah dari RI. Yang mana aksi-aksi propaganda ini dilakukan oleh Partai Timbur Besar dan juga Gerakan 9 Serangkai yang isinya adalah Serdadu-Serdadu Kenil. Dan aksi propaganda ini tentunya sangat dibarengi dengan aksi-aksi teror yang penuh dengan ancaman kepada mereka-mereka yang tidak mendukung ide-ide RMS. Dan kenapa RMS bisa melakukan aksi-aksi propaganda dengan penuh teror yang menimbulkan ketakutan rakyat? Karena memang gerakan RMS ini seperti yang sudah saya sebut berkali-kali sebelumnya banyak didukung oleh Serdadu-Serdadu Kenil yang ada di Ambon, yang semula jumlahnya hanya 60 orang, kemudian bertambah menjadi 200 orang, dan kemudian pada bulan April tahun 1950 bertambah menjadi 2.000 orang. Dan dari semua aksi-aksi dan juga persiapan yang telah dilakukan oleh Somokil dan para pendukungnya, pada tanggal 24 April tahun 1950, Somokil telah berhasil menggalang dukungan dari aparat kepolisian, pejabat-pejabat daerah, kalau Serdadu Kenil sudah jelas, dan juga tokoh-tokoh masyarakat dan juga Rajapati. Keesokan harinya, pada tanggal 25 April tahun 1950, Republik Maluku Selatan diproklamasikan, dan disitulah secara resmi dimulainya pemberontakan RMS pada tahun 1950. Awalnya, pemerintah RIS ingin menyelesaikan konflik dengan RMS dengan cara-cara yang damai. Salah satunya adalah dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh Dr. Leimena, salah seorang putra Ambon. Akan tetapi karena dari pihak RMS-nya tidak ada itikat baik untuk berunding secara damai, setiap usulan berunding ditolak, bahkan pihak RMS pun berusaha mendapatkan perhatian dari dunia luar, entah itu dari Amerika Serikat, dari Belanda yang pernah dekat dengan mereka, bahkan dari Komisi PBB untuk Indonesia. Maka pemerintah RIS secara terpaksa langsung menggelar gerakan operasi militer 3 yang disingkat GOM 3 dengan berarti di sini pemberontakan RMS harus ditumpas dengan kekuatan bersenjata. Dan pada tanggal 14 Julinya tahun 1950, gerakan operasi militer 3 dimulai di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang
Di tanggal itu pasukan APRIS yang berjumlah 850 personil didaratkan di daerah Namlea, Pulau Buru. Di sini dengan susah payah pasukan APRIS menguasai pos-pos penting yang ada di Pulau Buru. Dan memang salah seorang komandan RMS itu menyerahkan diri karena memang sudah tidak bisa lagi melawan. Dan karena Pulau Buru berhasil dikuasai, maka serangan lanjutan itu dilanjutkan ke Pulau Seram, yang mana pasukan APRIS didaratkan di Pulau Seram pada tanggal, Pulau Seram Barat ya, pada tanggal 19 Julinya. Dan di situ di hari yang sama Pulau Seram bagian barat berhasil dikuasai. Ternyata pasukan RMS berusaha memusatkan kekuatan di wilayah Seram dan juga di Pulau Ambon. Maka pertempuran berikutnya dilakukan di daerah Piru. Barulah pada tanggal 28 Septembernya tahun 1950, pasukan APRIS mendarat di Pulau Ambon dan berhasil menguasai Pulau Ambon bagian utara. Kemudian serangan selanjutnya dilanjutkan ke Teluk Paso, dan ketika serangan di Teluk Paso, di sini pasukan APRIS dibagi ke dalam 3 grup, yaitu grup pertama dipimpin oleh Kolonel Ahmad Wiranatakusuma, kemudian grup 2 dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi, dan grup 3 dipimpin oleh Mayor Suryo Subandrio. Dan dalam melanjutkan serangannya, grup 3 berhasil merebut lapangan terbang Laha, kemudian grup 2 didaratkan di Tulehu, dan selanjutnya melanjutkan serangan ke daerah Waitatiri. Dan untuk grup 1, mereka didaratkan di kota Ambon dan berusaha merebut benteng New Victoria. Di sini terjadi pertempuran yang sangat dramatis bagi grup pertama, di mana kota Ambon berhasil dikuasai, tetapi Letnan Kolonel Slamet Riyadi gugur dalam pertempuran merebut kembali benteng New Victoria. Dan dengan dikuasainya kota Ambon, maka di sini berakhirlah pemberontakan RMS karena pimpinan-pimpinan RMS akhirnya terpaksa melarikan diri ke pedalaman Pulau Seram. Walaupun pada tahun 1963 Soemokil berhasil ditangkap dan ia dijatuhi hukuman mati. Itulah akhir riwayat dari pemberontakan RMS. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan silahkan kalian sampaikan melalui kolom komentar, dan kalau ada yang perlu ditingkatkan kalian sampaikan juga di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian kalian. Kalau kalian suka dengan video-video yang saya buat, silahkan kalian subscribe channel saya dan nyalakan notifikasi agar kamu yang paling pertama tahu kalau saya mengunggah video-video terbaru di setiap minggunya, terutama hari Senin. Itu saja, sampai jumpa semuanya. Dadah, goodbye.